Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali seri membuat Discord bot, di mana kita akan coba menghubungkan antara Discord bot yang sudah kita buat dengan database. Nah, jadi di video kali ini kita akan menggunakan database NoSQL, yaitu Firebase. Jadi Firebase ini adalah sebuah database yang bisa kita gunakan, yang mana merupakan produk dari Google ya. Teman-teman bisa masuk ke firebase.google.com, kemudian biasanya diminta untuk login menggunakan akun Google. Kalau sudah login, ada muncul buka konsol ya, atau open console di sini ya. Teman-teman bisa klik saja langsung open console. Jadi yang pertama kita akan menyiapkan terlebih dahulu database-nya ya, sebelum kita nanti hubungkan dengan Discord bot. Tinggal klik create a project ya. Di sini ada create a project, kemudian nah di sini diminta untuk memasukkan nama projectnya. Misalkan saya mau masukkan pip bot gitu ya. Nah, ini di sini juga bisa diubah untuk unique identifier-nya. Kita ubah coba jadi pip bot saja. Oh, sudah digunakan. Coba v2 gitu ya. Nah, ini bisa pipbot v2 gitu ya. Oke, tinggal saya klik continue. Nah, kemudian ini kalau misalkan mau menggunakan Google Analytics gitu ya untuk projectnya, tapi kita sepertinya tidak akan gunakan dulu. Jadi kita bisa matikan, kemudian create a project. Nah, di sini your new project is ready. Tinggal kita klik continue. Nah, sekarang kita diarahkan ke halaman projectnya ya. Kita akan menambahkan aplikasi yang akan kita buat ya. Di sini bisa iOS, Android, web maupun Unity ya. Nah, di sini kita gunakan saja yang web ya. Nah, di sini kita biasanya menunggu untuk beberapa saat baru si input nickname-nya itu bisa digunakan ya. Nah, di sini saya akan mendaftarkan yaitu pip bot gitu ya. Untuk app nickname-nya ini bebas. Nah, kemudian tinggal kita klik register app. Nah, di sini ada caranya kita menambahkan Firebase SDK ke dalam project kita, namun kita tidak akan menggunakan package Firebase, melainkan kita akan menggunakan package Firebase admin ya nanti. Jadi di sini kita bisa skip aja langsung continue to console. Oke, nah selanjutnya yang akan kita configure adalah, nah di sini ada tombol setting ya. Tinggal diklik masuk ke project setting. Nah, selanjutnya setelah masuk ke project setting, kita bisa masuk ke service account. Nah, di sini ada Firebase admin SDK ya. Nah, di sini kita tinggal create service account. Nah, kalau sudah ada, kita bisa generate new private key ya. Ini akan mendownload private key nanti yang akan kita gunakan untuk bisa mengakses ke dalam Firebase-nya gitu ya. Kita tinggal create generate new private key. Di sini kita klik. Nah, dia akan mendownload key-nya ya. Nah, nanti kita akan bisa gunakan ini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita klik di sini real time database karena kita akan menggunakan real time database milik Firebase untuk menyimpan data-data yang kita perlukan untuk botnya nanti gitu ya. Nah, di sini kita bisa create database. Nah, pilih untuk lokasinya silakan. Misalkan saya pilih lokasi terdekat yaitu di Singapura. Kemudian klik next. Nah, ini biarkan saja seperti ini ya. Tinggal klik enable. Oke, ini sudah terbuat ya database-nya. Kemudian kita akan coba ubah dulu rules-nya ya. Jadi rules ini adalah aturan yang bisa kita ubah-ubah untuk supaya kita bisa mengakses database-nya. Nah, di sini kita bisa langsung saja ubah ya. Yang ini read kita ubah jadi true. Kemudian write-nya juga sama.
Nah, sebetulnya ini ada cara yang lebih aman lagi untuk rules-nya ya. Cuman saya tidak akan contohkan di video kali ini. Jadi kita langsung aja untuk read-nya kita tulis true, untuk write-nya kita tulis true juga. Jadi supaya lebih cepat saja gitu ya. Kemudian kita publish. Nah, di sini pasti ada alert ya. Di sini your security rules are defined as public, so anyone can still modify or delete data in your database gitu ya. Nah, ini biarkan saja dulu ya. Memang untuk rule-nya itu harusnya lebih diperbaiki lagi supaya lebih aman gitu ya. Tapi kan sebetulnya dengan adanya key-nya saja yang tadi private key yang kita generate itu harusnya udah aman juga gitu ya. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa memasukkan datanya di sini ya. Jadi kita klik tanda plus ya di sini, kemudian misalkan saya mau tulis Q&A ya. Nah, di sini saya mau bikin ada identifier atau ID ya nantinya. Nah, ID ini nanti akan di-generate ketika kita memasukkan datanya melalui botnya gitu ya. Jadi untuk sementara saya tulis manual seperti ini ya. Ini bebas aja. Kemudian di sini saya mau tulis question. Questionnya misalkan YouTube. Jadi saya akan tampilkan nanti answer-nya. Answer-nya adalah Pipcode Studio gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi datanya dia dalam bentuk objek karena dia merupakan database NoSQL yang merupakan bentuknya collection gitu ya. Nah, kita tinggal add saja di sini. Nah, ini sudah masuk datanya ya. Nah, kita coba tambah satu lagi untuk Q&A-nya. Kita tinggal klik plusnya di sini. Kemudian seperti ini, kita klik yang ini plus ya. Tambah child-nya. Di dalam child-nya ada question. Misalkan di sini Instagram gitu ya. Kemudian saya tambah child-nya, kemudian di sini answer. Misalkan @Afif Syaipullah gitu ya. Kita tinggal klik add lagi. Nah, ini sudah bertambah lagi ya. Datanya sudah ada ya di dalam database. Ini kita bisa tambahkan nanti melalui botnya maupun teman-teman misalkan mau membuat website gitu ya untuk mengelola datanya ya silakan itu bisa gitu ya. Oke, selanjutnya kita tinggal klik project setting ya. Masuk lagi ke project setting. Kemudian kita masuk lagi ke service account. Nah, setelah masuk ke service account, kita selanjutnya bisa lihat di sini ada admin SDK configuration snippet. Nah, ini kita bisa copy nanti ya ke dalam codingan kita ya. Namun sebelumnya kita membutuhkan satu hal yaitu Firebase admin ya. Ini merupakan package yang bisa kita install melalui npm supaya kita bisa terhubung dengan API milik Firebase ya. Nah, kemudian masuk ke Visual Studio Code, buka terminalnya, kemudian teman-teman bisa install ya. Di sini komennya adalah npm i kemudian Firebase strip admin ya. Jadi kita akan menginstal sebuah package namanya Firebase admin gitu ya. Klik enter. Oke, kalau sudah terinstall, teman-teman bisa cek di package.json di sini ya. Kemudian cari di sini ya, di dependencies ada Firebase admin. Nah, versi yang saya gunakan adalah versi 10 ya. Selanjutnya, kita akan coba di sini buat satu folder ya. Namanya db aja gitu ya. Karena kita akan gunakan ini nanti untuk konfigurasi database-nya. Kemudian kita buat satu file. Misalkan Firebase config misalkan gitu ya. Tinggal kita copy snippet. Nah, masukkan ke sini. Oke, nah di sini sudah ya para admin itu kita bisa ubah aja jadi cons admin. Cons admin, kemudian ini service account juga kita ubah jadi cons. Nah, kita butuh file JSON yang sudah kita download tadi ya untuk service account key-nya. Nah, kita bisa masukkan saja nanti di dalam database-nya. Nah, ini dia, saya sudah masukkan ya untuk key-nya. Kita bisa require di sini berarti ya.
kita tinggal tulis titik slash. Nah, nanti akan keluar suggestion-nya. Ya, yang ini ya. Nah, jadi service account-nya itu mengambil dari file yang ini gitu ya. Teman-teman juga ini bisa simpan misalkan mau bikin kredensial di sini ya kan. Silakan saja gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya teman-teman bisa rename untuk namanya, tapi saya biarkan saja seperti ini. Setelah kita memasukkan service account-nya, itu nanti dia akan menginitialize app dari Firebase-nya, di mana kredensialnya itu akan ngecek dari service account tadi ya. Kemudian juga untuk database URL-nya yang tadi kita buat itu ada di sini ya. Jadi nanti kita akan mengakses ke URL yang ini gitu ya. Oke, selanjutnya itu adalah kita akan coba buat seperti ini, const db sama dengan admin.database ya. Jadi kita akan mengakses satu layanan punyanya Firebase admin yaitu database. Nah, kita akan export ini ya, module.export sama dengan db gitu ya. Nah, seperti ini untuk konfigurasi Firebase-nya sudah selesai. Selanjutnya yang saya mau bikin adalah satu folder lagi. Di folder root-nya, di sini klik new folder, namanya models ya. Models. Nah, isinya misalkan di sini saya mau bikin Q&A models gitu ya. .js. Nah, tadi kan saya bikin di database-nya collection yang pertama ada Q&A ya. Jadi saya mau ambil untuk Q&A modelnya nanti. Nah, caranya gimana sekarang? Kita panggil const di sini ya, Firebase sama dengan require. Kita require kemana? Ke konfigurasi database yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi di sini saya tulis titik-titik slash. Jadi kita mundur folder, kemudian masuk ke DB, kemudian masuk ke Firebase config ya. Nah, selanjutnya saya mau buat fungsi di sini ya. Jadi const misalkan tadi get Q&A ya. Get Q&A sama dengan, nah di sini nanti saya butuh parameter yaitu berupa callback. Jadi saya akan kirimkan hasilnya ya. Kemudian isinya adalah dari Firebase ya. Jadi dari yang Firebase ini kan kita tadi mengekspor database ya, layanan database dari Firebase admin. Kemudian kita tinggal tulis referensi ini kita mau ngambil yang mana nih di dalam database-nya gitu ya. Nah, yang saya mau ambil adalah yang Q&A ini gitu ya. Nah, nanti otomatis kalau saya mengambil data Q&A ini, yang semua child dari Q&A-nya itu akan ditampilkan gitu ya. Gimana kalau misalkan saya hanya ingin mengambil data yang ini saja misalkan gitu ya. Nanti tinggal tulis Q&A slash ID-nya gitu ya. Berarti kita masuk ke Q&A ya. Di sini teman-teman bisa gunakan backtick ataupun kutip ya. Yang penting dia bentuknya string. Ini misalkan nanti kita akan concat dengan variabel, ini jadi lebih mudah gitu ya. Jadi gunakan saja backtick. Kemudian kita tulis once di sini ya. Nah, jadi ini adalah query-nya gitu ketika kita akan mengambil data dari Firebase-nya ya. Di sini sebenarnya bisa .on, tapi kita gunakan once. Kenapa? Karena terkadang Firebase-nya itu merespon beberapa kali gitu ya. Sementara kita hanya akan meminta atau merequest datanya satu kali saja. Jadi cukup once gitu ya. Nah, di sini kemudian yang akan kita ambil adalah value-nya gitu ya. Kemudian setelah itu, nah, kita ini bisa turunkan seperti ini ya. Jadi kita mengambil value. Kemudian setelah diambil value-nya, kita akan jalankan sebuah function
ya, di mana dia merupakan sebuah callback ya dengan parameter snapshot. Snapshot ini nanti adalah berupa data yang dikembalikan dari hasil request kita ke Firebase-nya ya. Nah, di sini kita tinggal tulis ya callback, kemudian snapshot dot file ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mengembalikan isi dari database-nya saja gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada parameter yang ketiga ketika error gitu ya. Nah, ini sebetulnya opsional, bisa digunakan atau tidak gitu ya. Tapi kalau misalkan ada error, kita tulis saja error. Seperti ini. Jadi kalau ada error, kita konsol aja, console.log. Misalkan di sini the read failed gitu ya. Read fail, kemudian kita concat dengan error dot name ya. Atau ini bisa kita gunakan koma juga ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang kita sudah punya fungsi untuk mengambil semua data dari collection Q&A ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tulis modul .export sama dengan, nah di sini kita bisa masukkan get Q&A ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba buat satu komen di sini, misalkan Q&A.js gitu ya. Nah, jadi si Q&A ini nanti kita akan hubungkan ke database atau collection yang ada di database yang sudah kita buat, namanya Q&A gitu ya. Nah, kita copy aja dari yang ping ini gitu ya. Kita masukkan ke sini. Yang ini kita ubah jadi Q&A. Sini ini merupakan komen Q&A aja gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan panggil yang tadi ya, yang get Q&A dari Q&A model.js. Caranya gimana? Kita akan import dulu pastinya di sini ya. Const, kemudian yang akan kita ambil adalah get Q&A. Diambil dari mana? Kita require, kita mundur, kemudian masuk ke models, kemudian masuk ke Q&A model ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan panggil di sini ya. Jadi kita hapus dulu yang message pong ini. Kita panggil get Q&A, di mana dia membutuhkan sebuah parameter yaitu berupa callback ya. Nah, jadi callback ini nanti kita bisa jalankan fungsi di dalamnya gitu ya. Nah, kita tinggal tulis misalkan di sini data gitu ya untuk kembalian dari callback-nya ya, atau return dari callback ini gitu ya. Jadi nanti dia akan nge-return snapshot.file, kemudian kita masukkan menjadi data gitu ya. Nah, di sini kita bisa console.log data ya. Kita lihat dulu hasil kembaliannya seperti apa. Nah, di sini kita bisa jalankan sekarang botnya, nodemon spasi titik. Kita coba buka di server Discord kita. Nah, selanjutnya kita tinggal tulis tadi ya, Q&A. Nah, ini kita akan request datanya ke database. Mungkin agak sedikit lama. Nanti kita tunggu saja console.log-nya. Jadi kita tulis Q&A. Oke, kita buka kembali di VS Code. Nah, ini agak lumayan lama karena kita tidak menghosting gitu ya untuk botnya. Mungkin nanti kalau sudah di hosting akan lebih cepat untuk proses pengambilan datanya ya. Nah, ini dia untuk datanya sudah muncul ya. Jadi ini datanya diambil dari database ya. Jadi tadi ada ID-nya, kemudian ada answer-nya, kemudian ada question-nya di sini ya. Jadi sekarang kita sudah bisa gunakan gitu ya. Di sini untuk mengambil datanya gimana gitu ya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya objek .key
ya. Data gitu ya. Jadi kita akan ambil dulu key-nya dari data, kemudian kita mapping ya. Kita map. Ini bisa menggunakan map atau for each sama saja. Kemudian kita akan masukkan key di sini. Selanjutnya untuk mengambil data yang ada di dalamnya yaitu answer dan question-nya, kita coba aja console.log. Di sini yaitu data, ID-nya diambil dari key gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita sudah menghilangkan bagian yang ID ini ya. Jadi hanya ditampilkan answer dan question saja. Nah, di sini kita coba konsol lagi, restart botnya, tulis Q&A gitu ya. Kita masuk lagi. Nah, kita tunggu datanya. Nah, di sini ya, ada nih. Datanya sudah terambil, kita akan lakukan pengecekan. Nah, namun sebelumnya saya mau buat dulu satu variabel ya, answer gitu ya. Kita kosongkan dulu, nanti kita isi dari data yang sudah kita ambil dari database ini gitu ya. Nah, di sini saya mau ngecek question-nya ya. Jadi question gitu ya. Jadi nanti kita ambil data key question, kemudian di sini kita ubah console.log ini jadi if saja gitu ya. Di sini saya mau ngeceknya kalau question-nya sama dengan args 1. Nah, jadi saya akan kirimkan nanti arguments yang kedua berarti ya. Jadi misalkan saya tulis Q&A kemudian diikuti YouTube misalkan gitu ya. Nah, kalau ada di sini kita bisa tulis answer-nya dengan data key dot answer gitu ya. Nah, di sini saya mau ngecek lagi if gitu ya. Ada nggak gitu ya jawabannya? Nah, kalau ada gitu ya, kalau answer ini sudah terisi gitu, maka saya mau tulis message reply. Nah, di sini tinggal saya masukkan answer. Nah, ini bisa kita masukkan saja seperti ini supaya lebih aman gitu ya. Nah, jadi dia sudah dalam bentuk string sekarang. Kemudian kalau tidak gitu ya, else di sini kalau tidak ada jawabannya, maka saya mau tulis message.reply gitu ya. Saya tulis I cannot. Oh, ini menggunakan kutip ya. Harusnya kita gunakan saja tip 2 ya. Karena dia ada kutip gitu ya di sini. I can find answer for your question gitu ya. Jadi kalau tidak ada answer-nya, kita akan kirimkan I cannot find answer for your question gitu ya. Berarti sekarang Q&A question-nya apa? YouTube misalkan. Nah, ini agak lama ya karena dia dari database. Nah, dia sudah muncul sekarang Pipcode Studio katanya. Nah, ini diambil dari database ya. Kemudian Q&A Instagram. Nah, biasanya kalau sudah request satu kali itu kan prosesnya jadi lebih cepat ya. Oke, nah kita coba ke database-nya lagi, kita tambahkan lagi ya di dalam database-nya. Di sini misalkan ID-nya kita buat dia berbeda dengan yang lain gitu ya. Question-nya misalkan GitHub gitu ya. Kemudian saya mau tulis answer-nya dengan link GitHub saya gitu ya. https://github.com/pipscodes gitu. Oke, nah sekarang kita coba ya. Di sini saya tulis Q&A GitHub. Sekarang sudah jalan harusnya. Nah ya, tuh sudah ditampilkan. Bahkan dia dapat embed karena link gitu ya. Nah, sekarang kita akan handling sedikit ya. Kalau misalkan dia tidak mengirimkan argumen yang kedua gitu, hanya Q&A saja.
Berarti di sini kita coba dia nggak akan ngecek ke database gitu ya. Ini lumayan menghemat sedikit waktu ya karena kita tidak perlu ngecek ke database. Jadi saya tinggal tulis if args 1 gitu ya. Kalau ada, jalankan yang ini ya. Nah, kalau tidak ada, berarti saya tulis di sini else. Saya tinggal tulis message.reply. Please insert your question. Gitu ya. Misalkan seperti ini, please insert your question on second arguments, misalkan gitu ya. Nah, ini sudah terhandling, jadi kalau misalkan tidak ada pertanyaan yang dikirimkan, itu dia tidak akan ngecek ke database-nya ya. Oke, kita coba lagi. Sekarang saya coba Q&A. Nah, ini tidak ngecek ke database ya. Please insert your question on second arguments. Nah, misalkan nih, Q&A-nya tidak ada di database ya. Misalkan tadi kan ada GitHub, YouTube, sama Instagram. Misalkan saya mau masukkan Dribbble gitu ya. Nah, ini ada langsung dia I cannot find answer for your question gitu ya. Karena dia sudah tidak bisa menemukan di dalam database-nya gitu ya. Nah, ini sudah berjalan dinamis gitu ya. Nah, jadi tadi kita sudah berhasil ya mengkoneksikan Discord bot dengan Firebase. Kemudian kita tadi sudah berhasil untuk melakukan get data atau read data dari database-nya. Kemudian kita tampilkan hasilnya ke dalam replay dari botnya gitu ya. Nah, mungkin nextnya ke depannya supaya kita bisa menambahkan Q&A-nya tidak melalui konsol Firebase lagi, tapi kita akan coba tambahkan Q&A-nya ini melalui Discord bot-nya juga gitu ya. Jadi kita akan melakukan insert data. Nah, nanti jadi lebih dinamis gitu ya. Tidak perlu membuka lagi konsol, tapi cukup dari komen Discord-nya gitu ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.